Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru. Begitu juga dari para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat saya, kakanda saya Habib Hakim Al-Ghadri, juga ada guru kita semua Haji Ainul Yakin, juga para asatidz yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulullah, amin ya rabbal. Tidak lupa juga dari segenap para panitia penyelenggara yang begitu kerja kerasnya luar biasa, juga segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada malam hari ini, dan juga masyarakat ahli kampung yang begitu antusias luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, dan yang punya, yang berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang baik, dan yang menjadi anak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang senantiasa mengetuk pintu langit dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya, yang senantiasa bertobat di setiap waktu dan saatnya, yang senantiasa tagarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat teriring salat terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalus salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita sudah memasuki di dalam bulan Sya'ban, bulan baginda Nabi Muhammad. Namun tidak ada salahnya bagi kita senantiasa untuk memperingati Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad. Tidak ada salahnya kita mengenang Nabi, tidak ada salahnya kita agungkan Nabi di berbagai macam bulan sekalipun. Nabi wajib kita kenang dan juga kita muliakan, saudara. Sehingga tidak ada kata terlambat di dalam mengadakan Isra wal Mi'raj ataupun acara-acara keagamaan yang lainnya yang terkait dengan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi yang terjadi di dalam bulan Rajab ini, kalau kita tarik benangnya, saudara, bulan Rajab dulu. Bulan Rajab bukan bulan biasa, tapi bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, min asyhurul hurum, daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 4 bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyatakan di dalam hadisnya, Rasul menyatakan apa? Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan umatku. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Allah menjatuhkan pilihan dalam bulan Rajab? Ada apa dengan bulan Rajab? Bila mana jawabannya dan asrul huruf? Kalau misalnya jawabannya Allah pilih bulan Rajab karena termasuk bulan-bulan mulia, kenapa Allah tidak pilih bulan-bulan mulia yang lain, saudara? Bukankah Nabi mengatakan asrul huruf, bulan mulia, bulan agung? Itu ada 4, saudara sekalian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
dan Rajab, tapi kenapa Allah tetap jatuhkan pilihannya di dalam bulan Rajab? Sehingga jawaban yang paling tepat, Allah memilih bulan Rajab menjadi bulan kebanggaannya karena di dalamnya ada pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Ada perjumpaan antara Khalik dengan makhluk. Ada pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih. Tidak ada makhluk siapapun yang dapat berjumpa dengan ilahi yang dipanggil oleh Allah kecuali baginda Nabi Muhammad. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 bulan luar biasa. 4 bulan ini pun diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul huruf ila akhir ayat. Allah menyatakan di dalam firman-Nya yang agung, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketetapan Allah, di dalam keputusan Allah. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satu tangan yang dapat menambah ataupun mengurangi walaupun 1 hari sudah. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala bilang cuma ada 12 bulan di dalam perputaran kehidupan saudara. Mau Masehi, mau Samsiah, mau Qamariyah, mau daripada Hijriyah, semua jumlahnya 12 bulan, gak kurang gak lebih saudara. Telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehebat apapun peneliti, secanggih apapun teknologi, tidak ada yang nambah, tidak ada yang dapat menambah ataupun mengurangi. Kapan Allah menetapkan 12 bulan yang berlaku? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku bagi kehidupan manusia. Minha, dari 12 bulan, arba'atul huruf, ada 4 bulan yang diagungkan Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan-bulan istimewa ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berbagai macam pahala, berbagai macam dosa. Bukan hanya kegiatan taat yang dilipat gandakan pahalanya, tapi berbagai macam maksiat pun dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan-bulan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita meningkat kepada Isra wal Mi'raj. 2 perjalanan, Isra dan Mi'raj, perjalanan lintas masjid dan perjalanan lintas alam. Ini perjalanan panjang, ini perjalanan yang begitu luar biasa saudara. Terjadi Isra dan Mi'raj itu karena 3 alasan. Alasan yang pertama, terjadinya Isra dan Mi'raj, ketika itu Allah Subhanahu wa taala, di dalam alasan yang pertama ini apa? Allah taala begitu rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Alasan yang kedua, Allah Ta'ala ingin menghibur Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah hibur Nabi? Ada apa dengan Nabi? Nabi banyak ditinggal oleh orang-orang terkasih. Nabi banyak ditinggal oleh orang-orang tersayang, sehingga dikatakan sanatul khazan, tahun-tahun kesedihan, hari-hari kesedihan, karena Nabi banyak ditinggal oleh orang-orang yang dicintai sudah. Orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya memiliki jasa besar di dalam hati baginda Nabi Muhammad, di dalam dakwah Islam, di dalam syariat, di dalam agama. Nabi banyak ditinggal oleh mereka, ditinggal dengan kematian. Sehingga Allah hibur Nabi, Allah hibur Rasulullah. Hiburan Allah Ta'ala kepada Nabi sungguh luar biasa. Dibikin pariwisata tingkat tinggi sudah, dibikin rekreasi yang begitu luar biasa. Perjalanan bukan dari kota ke kota, bukan dari negeri ke negeri, tapi sampai lintas alam hingga berjumpa dengan ilahi sudah. Singkat cerita, ketika terjadi Isra wal Mi'raj, perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, kemudian Nabi kembali menembus sampai langit ke-7 sampai kembali. Ketika Rasulullah itu kembali, Nabi termenung memikirkan bagaimana caranya untuk saya bisa menyampaikan kepada masyarakat dan umat, karena ini perjalanan di luar nalar manusia sudah. Nabi melaksanakan perjalanan agung ini bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bukan 100 tahun, walaupun perjalanan ini bisa menempuh ribuan tahun sudah, tetapi Nabi tempuh Lailah hanya beberapa daripada jam saja. Bahkan ada yang mengatakan apa?
Para ulama-ulama kita mengatakan perjalanan agung ini Nabi Muhammad berangkat, kembali tempat tidurnya masih ada bekas panas tubuh baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita bangun, tempat yang kita dudukin kalau kita pegang ada hangat tubuh kita yang masih tertinggal. Kita bangun, kemudian kita duduk lagi, mungkin hangatnya sudah hilang. Atau kita berangkat ke kamar mandi, kita balik lagi, itu pun sudah hilang, hanya hitungan detik sudah. Tetapi Nabi Muhammad perjalanan yang panjang dilalui oleh Nabi, panas tubuh Nabi itu masih belum hilang dari tempat tidurnya sudah. Sallu ala Muhammad. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, padahal di dalam akliyah, logisnya perjalanan dari Mekah ke Palestina itu memakan waktu 1 bulan jalannya, 1 bulan pulangnya. Dengan onta yang paling cepat 40 hari 40 malam sudah. Ini perjalanan panjang. Tetapi Nabi melakukan perjalanan bukan hanya lintas negara saja, tapi sampai lintas alam. Itu apa? Sebelum panas tubuh Nabi hilang dari tempat tidurnya, Nabi sudah kembali. Ini begitu agung daripada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi bingung, bagaimana cara saya menyampaikan kepada umat ini di luar nalar, ini nggak bisa diterima akal, tetapi harus diterima dengan iman sudah. Ketika Nabi termenung di depan rumah, lewat Abu Jahal. Ketika lewat Abu Jahal, tanya, wahai Muhammad, apa yang menimpamu? Kemudian Nabi bilang, wahai Abu Jahal, aku baru saja kembali dari Palestina. Diceritakan oleh Nabi, saya baru kembali dari Palestina. Abu Jahal di dalam hati mengatakan, baru sore tadi aku melihatmu. Kalau kamu ke Palestina, itu memakan waktu 2 bulan pulang pergi. Baru tadi saya melihat, sekarang udah ada. Ini mustahil. Sehingga timbul ide, timbul pemikiran untuk mempermalukan baginda Nabi Muhammad. Tapi tetap Nabi mulia, nggak bisa dipermalukan. Sehingga Abu Jahal kumpulin orang-orang. Penduduk Mekah dikumpulkan oleh Abu Jahal, tujuannya untuk mempermalukan baginda Nabi Muhammad. Nabi ceritain, masyarakat, saya dari Palestina, saya dari Masjidil Aqsa, saya melakukan perjalanan begini. Ini yang diceritakan baru Isra, belum Mi'raj sama Nabi. Baru Isra-nya, itu saja ditentang oleh orang-orang Mekah sudah. Sehingga ketika Nabi menceritakan tentang perjalanan lintas masjidnya, kota Mekah terpecah jadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang kafir, mendengar cerita Nabi, mereka tambah benci kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka tambah mendapatkan bahan untuk mengolok-olok Sayyidina Muhammad. Ada kelompok kedua, kaum munafik. Mereka masuk Islam, mereka sudah Islam, mendengar cerita Nabi yang luar biasa ini karena tidak sesuai dengan akalnya, karena akal manusia itu memiliki kapasitas, memiliki keterbatasan, sehingga mereka tidak memiliki imannya, mereka tidak pergunakan imannya, yang mereka lebih kedepankan akalnya. Sehingga orang-orang munafik ini pun murtad seketika sudah. Na'udzubillah min. Dan ada kelompok ketiga. Siapa kelompok ketiga? Kelompok ketiga adalah orang-orang yang imannya tingkat tinggi, sehingga mendengar perjalanan yang agung ini, mereka tambah iman kepada Allah dan Rasul, tambah cinta kepada Allah dan Rasul, tambah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dengan kejadian itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Sehingga saudara, Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar ada orang-orang kafir yang mendustakan Nabi, yang gak percaya sama Nabi, beliau mengatakan ketika ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai saudara-saudaraku, wahai penduduk Mekah, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jangan lagi lintas masjid. Andai kata dia akan menceritakan tentang perjalanannya menembus sampai langit ke-7, saya orang yang pertama kali akan percaya dengan ucapan Sayyidina Muhammad. Dari saya kenal, dari semenjak kecil saya kenal sampai detik ini, saya tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berbohong, sehingga saya menjadi orang yang paling percaya. Masya Allah. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua apa-apa yang terjadi dalam hidup ini itu bisa kita terima dengan logika, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang kita bisa terima dengan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itulah yang harus kita pahami baik-baik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga perjalanan Isra wal Mi'raj begitu luar biasa. Yang kita tahu, buah tangannya oleh-olehnya itu perintah sholat. Dari 50 waktu jadi 5 waktu. Kalau kita detailkan satu-satu apa yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj, mungkin sebulan ceramah belum selesai ceritanya, saudara. Sehingga ada beberapa poin penting saja yang akan saya sampaikan. Ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, sampailah Nabi dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, batasan makhluk. Bila mana makhluk itu memaksakan diri, mereka akan binasa. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang sama Nabi, wahai Rasul, lanjutkan perjalananmu hingga berjumpa dengan Allah. Tugasku hanya sampai di sini saja, menemanimu. Nabi mengatakan, wahai Jibril, dari alam dunia kau menemani aku, apa kau tega meninggalkan aku seorang diri di tempat ini? Maka apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi, sebetulnya saya ingin terus mendampingimu, tapi apa daya, batasanku hanya sampai di sini. Bila mana saya melangkah satu langkah, maka saya akan binasa dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melanjutkan perjalanannya, bijasadihi wa ruhihi wa na'lih. Jasad, ruh dan sendal-sendalnya naik sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saudara, ketika Nabi ingin melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril sempat menghentikan perjalanan Nabi sesaat. Gif ya Muhammad, berhenti dulu wahai Nabi, tunggu dulu wahai Rasul. Ada hal yang aku ingin titipkan kepadamu untuk disampaikan kepada Allah. Kemudian Nabi tanya, apa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril bilang, wahai Nabi, tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah memberikan izin kepada saya. Satu hajat saya, satu keinginan saya. Apa itu wahai Jibril? Kata Nabi. Malaikat Jibril mengatakan, tolong mintakan izin kepada Allah supaya Allah mengizinkan nanti ketika umatmu ingin melintasi Shiratul Mustaqim, jembatan yang lebih kecil dari rambut di belah 7, yang mana masafahnya, yang mana daripada jaraknya kita berjalan kaki selama 500 tahun menyusuri daripada jembatan itu. Di bawah ada kobaran api neraka yang begitu luar biasa, saudara. 500 tahun perjalanan, bukan sekilo 2 kilo. 500 tahun perjalanannya baru bisa sampai di puncaknya, saudara. Malaikat Jibril meminta supaya Allah mengizinkan nanti ketika umat-umatmu yang akan pengen masuk surga harus melintasi Sirat. Ketika mereka ingin melintasi Sirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan supaya sayap-sayap menjadi alas, menjadi daripada pijakan umat-umatmu untuk masuk ke dalam surga. Saya kepengen satu kehormatan buat saya, satu kebanggaan buat saya, kalau sayap saya ini nanti di Shiratul Mustaqim menjadi alas pijak untuk umatmu supaya selamat daripada sirat dan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang pengen melintasi Shiratul Mustaqim di atas sayapnya malaikat Jibril, saudara. Dan ini bukan orang-orang biasa, ini orang-orang istimewa. Hal ini disampaikan kepada Allah. Ya Rabb, ketahuilah sesungguhnya Jibril memohon supaya engkau izinkan nanti ketika umatku ingin melintasi Sirat, malaikat Jibril kepengen dia punya sayap jadi alas, jadi pijakan umat saya untuk bisa melintasi Sirat supaya umat saya selamat semua sampai masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Wahai Nabi, saya izinkan, saya kabulkan, tetapi ada 2 syaratnya. Orang-orang yang bisa mereka mendapatkan kehormatan berjalan di atas sayap malaikat Jibril, 2 syaratnya. Yang pertama, liman ahabbaka. Yang pertama, syaratnya bagi orang-orang yang cinta kepadamu wahai Muhammad. Syarat yang kedua, liman nasaraka, bagi orang-orang yang peduli denganmu, bagi orang-orang yang menolongmu, yang membelamu. Di sini para ulama ayat liman amila bi syari'atih, yaitu bagi orang-orang yang mereka mengamalkan akan syariat baginda Nabi Muhammad. Jadi 2 nih, kalau kita pengen dapat penghormatan dan kehormatan. Yang pertama cinta sama Nabi Muhammad, yang kedua mengerjakan, memuliakan, mengagungkan akan syariat yang telah diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Sekarang timbul pertanyaan, saya pengen tanya orang-orang sini cinta nggak sama Nabi?
Cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Betul, cinta sama Rasul. Betul. Sayang sama Nabi. Rindu sama Nabi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi saudara, orang cinta mesti ada bukti. Kalau kita bicara cinta, semua orang bisa. Orang gila bisa ngomong cinta. Tapi yang perlu kita di sini membuktikan kadar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Pernah dengar nggak ada kata-kata begini nih? Tak kenal maka tak sayang. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Sekarang saya pengen tanya, orang yang sayang itu orang yang kenal apa yang nggak kenal? Orang yang kenal apa yang nggak kenal? Berarti rumusnya begini, simpelnya begini, sederhananya begini. Orang yang sayang adalah orang yang mengenal daripada orang yang kita sayang. Kalau kita nggak kenal berarti kita nggak sayang. Setuju apa enggak? Sepakat apa enggak? Kalau kita kenal berarti kita sayang. Kalau kita nggak kenal berarti kita tidak sayang. Betul? Sepakat? Baik, saya pengen ngetes orang sini. Seberapa besar cinta sama Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Saya pengen tahu. Ya orang-orang sini kan Masya Allah kalau maulid Mi'raj luar biasa nih antusiasnya. Mudah-mudahan sih orang-orang yang kenal sama Nabi. Saya pengen tanya, sahabat Nabi yang ahli strategi siapa namanya? Ayo, lu jangan googling ya. Awas lu googling. Sahabat Nabi ahli strategi siapa namanya? Ini ada orang kagak sih? Oh ada hadiahnya. Beb Adin bilang nanya tadi, Beb ada hadiahnya nggak? Kalau ada hadiah antusias nih. Ada. Hadiahnya umroh. Sekarang umroh dibuka nih. Hadiahnya umroh. 3 pemenang umroh. Ketemuannya di Mekah ya. Ya. Titik kumpul di Mekah. Ya. Ayo siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Salah semua. Siapa sahabat Nabi ahli strategi? Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Menantu Nabi selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa lagi? Karena anak Nabi banyak tuh. Menantunya siapa lagi selain Sayyidina Ali? Sayyidina Utsman bin Affan. 1, 2 orang, 3 orang yang tahu. Baik. Yang berikutnya, nama lain Sayyidina Abu Bakar. Nama Abu Bakar itu julukan. Nama aslinya siapa? Nah kalau ini hadiahnya berangkat haji nih. Tapi 30 tahun. Ayo, siapa namanya? Hah? Ayonya, siapanya? Gak ada yang tahu? Hah? Yang satu lupa, gimana? Namanya Abu Kuhafah. Baik, anak dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah siapa namanya dan ada berapa? Siapa aja? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, salah. Ada 6, sebagian ulama bilang 5. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Ini meninggal waktu kecil. Kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ada 6, 3 laki, 3 perempuan. Ya, kebukti nih. Pertanyaan-pertanyaannya sedikit yang tahu dan ada pun yang jawab kadang-kadang banyak keliru. Baik, pertanyaan saya ubah. Jawabnya harus lebih kompak lagi nih. Buktikan kalau kita orang-orang cerdas, orang-orang tahu semua di sini ya. Nama ayahnya Ayu Ting Ting, siapa namanya? Dijawab deh. Siapa? Siapa? Sekampung tahu. Orang Depok bos. Tetangga kampung. Baik. Nama anaknya almarhumah Vanessa Angel, siapa namanya? Luar biasa. Jangan lagi masyarakat ustaz tadi kenal. Hah? Baik, YouTubers yang suka pakai bandana tuh, yang suka ngomong Asia, sampai bocil-bocil tahu. Anak-anak FF Gen Burik pada tahu semua.
Ya, baik, dengerin. Ini dari kuis ini yang saya ajukan kepada Anda, ada satu pesan. Apa pesannya? Segitu saja kamu kenal sama Nabi, maka segitu saja juga kadarmu cinta kepada Nabi Muhammad. Sama artis kenal, bahkan sama orang kafir, artis-artis kafir, pemain bola kafir, kamu kenal, kamu ikutin gayanya. Tapi kenapa sama Nabi Muhammad kita nggak kenal? Padahal kita Islam dari lahir, saudara. Padahal kita Muslim, kita Muslimah. Nabi yang nolong kita dunia akhirat, Nabi yang perjuangin kita, tapi kita nggak kenal dengan baginda Nabi Muhammad. Itu artis kamu ketemu di jalan, kamu panggil nggak bakal nengok. Di akhirat juga nggak bakal nolongin kamu. Kita susah juga nggak bakal dibantu. Tetapi kenapa kita kok mau kenal sama dia, tapi kita lupa dengan baginda Nabi Muhammad? Ini kadar kita cinta sama Nabi. Tadi kan udah sepakat, tak kenal maka tak. Sehingga lihat kadar kenal kita sama Nabi Muhammad sampai di mana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Ini harus diperbaiki. Ngomongnya Muslim, ngomongnya Muslimah, ngomongnya cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah baca Quran, saudara. Tanya coba sama anak-anak Anda, tanya sama orang tuanya, seumur hidup udah berapa kali hatamin Quran? Banyak anak muda zaman sekarang, mereka kalau galau itu nggak baca Quran. Mereka itu kalau sumpah nggak baca Quran apa? Baca chat dari mantan. Betul apa enggak? Masya Allah. Kalau galau itu baca Quran, bukan chat dari mantan. Baca Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan, membaca firman Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Anak muda zaman sekarang ini banyak kena penyakit yang namanya patamon, patah hati, gagal move on. Tahu gara-gara apa? Gara-gara Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Jadinya begitu, hidupnya galau. Masya Allah. Anak muda zaman sekarang begitu, heran saya, katanya Muslim, katanya Muslimah. Nabi ngajarin taat sama orang tua, tapi enggak. Anak muda zaman sekarang lebih taat sama pacar ketimbang sama orang tua, saudara. Betul? Ditelepon pacar jam 2 malam berangkat dari rumah, meriang-meriang berangkat, saudara. Tapi disuruh emak beli garam ke sebelah rumah, Masya Allah, ngoceh aja, payah mulu disuruh tuh ada adek. Bang saya babu apa disuruh-suruh? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu keadaan polemik loh ini. Ini penyakit, saudara. Kita cinta sama Nabi, kita dengerin sejarah Nabi, kita tahu akhlak Nabi. Rasulullah paling tampan, Rasulullah paling alim, Rasulullah paling baik, Rasulullah itu sempurna. Tetapi Allah puji di dalam Al-Quran akan akhlaknya yang luar biasa, saudara. Kita maulid tiap malam. Masuk bulan maulid, setiap malam kita maulid, hadir di sini, hadir di sana, kejar kemari, kejar ke sana. Isra Mi'raj setiap malam terus kita ikutin. Yang diceritain siapa sih? Nabi Muhammad, gak ada lagi. Apapun acaranya Nabi Muhammad ceritanya, saudara. Tapi kenapa kita kok gak mencontoh baginda Nabi Muhammad? Anak-anak muda zaman sekarang lebih cinta sama artis-artis Korea. Tukang mie, Kim Jong Un dicintai. Taehyung, apa Taehyung tuh? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Sampai-sampai ada udah terkenal di media sosial, kalau misalnya artis-artis Korea kafir itu dihujat sama orang, itu fans-fansnya tuh ngamuk. Apa sih namanya itu, army atau apa itu? Itu ngamuk, diserang orang yang hujat. Bayangin, artis Korea kafir dicaci maki atau dihujat atau dijelekan, itu perempuan-perempuan alay, ya, nyerang semua, diteror habis-habisan. Itu terkenal tuh, orang barbar semua isinya tuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Artis Koreamu dihina, kamunya semua kebakaran jenggot dan serang orang itu. Tapi Al-Quran dihina, kamu pada kemana? Nabi Muhammad dihina, kamu kemana? Syariat dihina, kamu kemana? Kita ini muslim apa bukan sih? Innalillahi wa inna ilaihi.
Kalau kita pengen jadi orang yang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad, tunjukkan kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad sampai di mana. Ikutin Nabi, amalin sunnah-sunnahnya, lakukan anjurannya. Nabi bilang jangan pacaran. Ini enggak pacaran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan banyak orang zaman sekarang mereka merasa bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bangganya luar biasa. Orang tuanya bangga. Anak saya tuh pacarnya banyak. Benar. Bahkan orang tua ini panik kalau anaknya nggak punya pacar. Benar apa enggak zaman sekarang gitu? Tiap hari anak ini ditanya, pacar lo mana nggak kelihatan? Lo punya pacar apa enggak? Selalu dipertanyakan. Masya Allah, anak lagi pengen jadi anak yang soleha, sama orang tuanya diracunin biar jadi anak yang toleh, jadi anak yang buruk, anak yang jahat. Na'udzubillah ini panik. Wah, jangan-jangan anakku kagak laku nih, kagak ada yang ngapelin tiap hari bertahun-tahun. Tapi orang tua kalau anaknya banyak yang ngapelin, bangga. Ketemu RT diceritain, ketemu RW diceritain, ketemu hansip diceritain. Jangan lagi hansip, ketemu maling diceritain. Wah, ada maling nih. Sini. Anak gua mau botol. Anakku cakep. Dari Senin sampai Minggu itu yang ngapelin beda-beda. Cowoknya banyak. Kalau malam Sabtu yang jemput anak gue Satria F. Knalpot bobokan. Kalau malam Minggu Ninja 2,5. Cicilan masih panjang. Nunggak 8 bulan. Gak apa-apa, tekor asal kesohor. Kalau malam Senin Mio embrem. Rokok Magnum, minuman alih-alih. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, bangga ini Bapak. Saudara ini dimuliakan oleh Allah. Anak kamu pindah-pindah tangan gak bisa dibanggain. Pacaran sama A, pacaran sama B, pacaran sama C, itu bukan kebanggaan. Itu namanya anak murahan. Betul atau enggak? Orang yang kebanyakan pacaran, otaknya error. Otaknya error, diajak ngomong dengan nyambung itu anak. Sama orang tua ngelawan, itu gara-gara kebanyakan pacaran. Itu mesti dihindarin. Hati-hati loh. Kenapa kalau saya bilang orang yang kebanyakan pacaran itu otaknya error, otaknya sakit? Ini orang udah nggak bener, diajak ngomong kagak nyambung. Kenapa error? Kebanyakan pindah tangan. Pindah sini. Saya pengen tanya nih anak-anak bocil lu pada pernah keluar ke ini nggak, rental PS? Pernah rental PS nggak? Yang tua-tua nih, alumni. Nih, rental PS pernah nggak? Saya pengen tanya di rental PS, ya, di rental PS nih, yang paling sering rusak apanya? Kenapa sticknya sering rusak? Kebanyakan pindah anak komplek main anteng, anak komplek mainnya anteng. Lu anak kampung main bal. Lu kalau main berapa sendiri lagi, kebanyakan ngutangnya lagi. Belok kanan stick dibelokin ke kanan, belok kiri stick dibelokin ke kiri. Waktu ngerem stick ditarik, putus gak jalannya kira-kira ke kabel? Putus gak? Kenapa? Itu yang namanya stick kagak awet, karena kebanyakan pindah-pindah dah. Begitu juga anak perempuan, jadi kebanyakan pacaran pindah-pindah tangan, error. Jadi orang tua yang punya anak perempuan sekali-kali bawa kemana? Lab forensik. Ngapain? Dicek tubuhnya, takut banyak sidik jari, saudara. Benar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh enggak, anak saya pacaran sehat. Gak ada pacaran sehat, pacaran penyakitan. Gak ada sejarahnya orang pacaran sehat, gak ada. Apalagi sekarang, ya Allah, kadang-kadang suka miris. Kalau misalnya jamaah, anak-anak pengajian pacaran, walaupun gak etis, tapi kadang-kadang ya gimana ya, namanya awam. Saya masih nggak terlalu bagaimana, tapi kadang-kadang ada anak hadroh pacaran, saudara. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Tiap malam diundang buat sholawatan, tiap hari sholawatan. Belum lagi yang aktif di majlis-majlis sholawatan depan guru, anak hadroh dekat sama gurunya, orang terdekat gurunya itu anak-anak hadroh. Kok bisa pacaran? Innalillahi wa inna ilaihi.
Main hadroh bukan buat muji Nabi, main hadroh buat curi perhatian, sudah. Nah ini menjadi polemik. Jangan anak hadroh tunjukin Anda orang yang lebih mengenal kepada Allah dan Rasul. Anda adalah orang-orang pilihan yang memuji baginda Nabi Muhammad. Sore mah main hadroh malah ngapel. Innalillahi wa inna ilaihi. Ingat, perempuan harus punya harga diri. Ya, bukti cinta itu bukan coklat tapi akad. Bukti cinta itu bukan I love you tapi double two. Jadi jangan gara-gara dikasih coklat kamu taat. Diajak ke puncak, mau. Diajak kemana lagi? Jalan Baru, mau. Diajak ke musola, susah. Diajak sholat, susah. Disuruh emak ngelawan, disuruh bapak ngebangkang. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi orang-orang yang punya harga diri. Jadi orang-orang yang punya harga diri. Perempuan-perempuan, Anda adalah ratu. Anda bagi kami ada di atas kepala. Sampai-sampai apa? Ya santai aja, panitia juga jangan terlalu panik. Minta jalan aja. Jadi kadang-kadang paniknya semua pada berdiri. Awas jenazah lewat nanti. Santai aja. Tapi nggak ngerang rudal loh. Wah, belum pernah diserang Rusia ini orang. Lanjut jangan deh. Lanjut jangan. Awas ya pada rame ya. Kalau ada besek aja, tandain loh. Saudara ini muliakan oleh Allah. Anda perempuan adalah ratu. Lihat, ketika datang satu anak kepada Nabi, wahai Nabi, saya punya ayah dan saya punya ibu. Siapa yang harus saya utamakan? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Berapa kali ibu disebut? Ayah berapa? Paham maksudnya? Maksudnya apa? Kata Habib Agim istri 3. Maksudnya adalah apa? Perempuan punya derajat yang tinggi di dalam Islam dan syariat, sudah. Paham? Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, Anda dimuliakan oleh syariat, Anda diagungkan oleh syariat, sehingga jangan Anda menjadi wanita murahan. Paham? Tahu ratu nggak Anda? Tahu ratu? Ratu kerajaan tahu? Bukan ratu ular nih, bukan ratu ngebor. Ratu kerajaan tahu? Pengen ketemu sama ratu susah apa gampang? Gak percaya coba. Ente iseng, ini orang kampung apa nih? Bojonggede. Misal, ente sekali-kali ente berangkat ke Inggris di Cimol. Ya, tungguin Ratu Elizabeth keluar dari istana. Misalnya, tumben-tumbenan Ratu Elizabeth keluar pengen di Masako ke warung sebelah istana. Ini misal, tiba-tiba dia keluar langsung ente pegang tangannya, Ratu apa kabar? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau nggak ditangkap didor sama pas pampres sudah. Karena nggak gampang main asal megang ratu, betul. Pengen ketemu prosedural, ngikutin prosedurnya, ngikutin persyaratannya, apakah mudah? Susah. Pengen ketemu siapa? Saya pengen ketemu ratu, bisa apa enggak? Oh kamu siapa? Dari mana? Diinterogasi. Kita ini layak apa enggak ketemu sama ratu? Diinterogasi. Begitulah ratu, begitulah cara bersikap menjadi seorang ratu. Begitulah wahai orang tua, kalau Anda punya anak perempuan, jadikan anak perempuan Anda sebagai ratu, karena Islam mengajarkan demikian. Sudah datang laki-laki, Pak saya pengen ketemu sama anak bapak. Lu siapa? Tanya, hajat lu apa? Pengen ketemu anak gua? Enggak, pengen ngajak aja ngapel Pak. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang saya heran, anak pacaran dimodalin. Datang, ya anak pengen ngapel Pak, pengen jalan nih sama pacar. Oh gitu, lu megang duit gak? Enggak nih, 200.000. Kadang-kadang sudah heran juga. Ada orang di Bekasi banyak yang piara kambing, Bu. Banyak yang piara kambing, biasanya sore balik ke kandang. Ini kambing maghrib gak ada di kandang. Ini kambing maghrib kagak ada. Apa yang dilakukan sama pemilik? Keluar bawa golok. Siapa yang maling kambing gue nih? Kurang aja, ngamuk-ngamuk sekampung. Kambing maghrib belum di kandang, telat sedikit saja ngamuk, dicariin itu kambing, diputerin ke kampung, saudara.
Tapi anak perawan, jangan lagi maghrib saudara, subuh belum pulang, santai aja itu bapak. Ibunya tanya, Pak, anak kita belum balik, apa kata bapak? Tenang, udah tahu kandang. Nah kalau konsepnya demikian, ya udah, kambingnya taruh rumah, anaknya taruh kandang, beres, betul? Nah itu yang harus kita pikirkan baik-baik saudara. Hati-hati, jangan mudah anak kita dibawa orang. Jangan. Mau ketemu anak kita, tanyain maunya apa? Oh mau pacaran enggak? Anak gua nggak pacaran. Datang lagi orang, mau apa lo kemari? Mau ngawinin? Ayo, kalau mau ngawinin, interogasi dulu, kamu siapa? Sholatnya gimana? Jangan tanya kerjaannya dulu, tanya hubungan dia sama Tuhan. Jangan tanya hubungan dia sama atasan. Jangan, nggak ada sejarahnya orang kawin udah mapan tuh nggak ada. Habis kawin baru mapan, saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Begitu caranya. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang saya juga miris. Tadi kan dibilang apa? Orang yang bisa melintasi daripada sayapnya malaikat Jibril nanti di Siratul Mustaqim, orang yang menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Pernikahan itu syariat pernikahan itu syariat Nabi. An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Pernikahan itu adalah syariatku, sunnahku, ajaranku. Dan siapa yang membenci pernikahan, maka mereka bukan termasuk golonganku. Itu kata Nabi Muhammad. Sehingga jangan persulit kalau ada yang pengen kawin. Datang laki-laki baik, soleh, masya Allah, bismillah kawinin. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang, masya Allah, ada anak baik, keluaran pesantren, datang ke rumahnya, Pak, saya niat baik. Pertama silaturahmi, yang kedua saya pengen pinang anak bapak. Saya nggak punya kerjaan apa-apa, tapi saya lagi coba ngamalin ilmu dan saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata si bapak? Boleh, gua terima. Lo orang baik, masya Allah, gua terima. Tapi 150 juta ya. Ada nggak yang begitu? Banyak orang gagal nikah atau gagal kawin, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara berat tentang yang namanya lamaran. Berat daripada apa? Daripada tuntutan keluarga perempuan, saudara. Betul apa enggak? Ini cerita hati jomblo nih, saya lakirin. Karena ini mengenai syariat. Akhirnya apa? Ketika pernikahan dipersulit, apa yang terjadi? Lelaki dan perempuan udah saling sayang, ujung-ujungnya jalan pintas, kawin lari. Keluar dari rumah berdua, balik lagi ke rumah udah berenam, saudara. Betul? Na'udzubillah, amin. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih jawaban buat anda-anda yang sudah baik, sudah menjadi baik, berusaha menjadi baik, punya niatan yang baik. Ketika anda ingin menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminang seorang perempuan, ketika anda sudah mulai dibebani dengan nominal-nominal, maka anda bilang, Pak, saya hanya punya 30-40 juta yang saya mampu. Itu kapasitas saya, itu kemampuan saya. Kalau emang bapak mau, ahlan wa sahlan, ayo bismillah, kita berumah tangga sama anak bapak. Tapi kalau bapak tak mau, ya udah Pak, saya mundur. Saya di sini pengen nikahin anak, bukan pengen beli anak. Tapi kalau bapak pengen jual anak, saya bantuin, saya pasarin di OLX. Jual jangan tanggung-tanggung, pasarin aja di medsos, dijual. Ya, perawan, dusbuk hilang, recek pemakaian, minat hubungi. Yes. Paham? Maka sebab itu pernikahan itu syariat jangan dipersulit, dan wajib bagi orang tua ketika ingin menikahkan putra putrinya, cari betul-betul yang baik. Jangan lihat dari penghasilan, jangan. Uang itu bukan tolak ukur anak itu baik atau tidak, saudara. Tapi ingat, tolak ukurnya anak itu baik atau tidak dilihat daripada pribadinya. Kalau pribadinya dia sering di masjid, sering di majlis, sering dengan para ulama, insya Allah itu anak baik, saudara. Dilihat. Tapi kalau misalnya jauh dari syariat, jauh dari ulama, ya udah jangan dinikahin sama orang begitu. Dan saya heran juga kadang-kadang orang zaman sekarang kalau pacaran awet luar biasa. Pacaran 4 tahun, pacaran 5 tahun, lu pacaran udah pakai kredit motor. Ada yang pacaran sampai 15 tahun kayak KPR rumah. Innalillahi wa inna ilaihi. Pacarannya lama 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pas kawin sebulan cerai, sudah. Betul? Paling enak udah kawin nggak pakai pacaran, udah baik, bismillah kawin, udah selesai itu baru pacaran setelah nikah, itu paling enak. Kenapa? Jadinya berkah langgeng.
Tapi kalau misalnya Anda pacaran lama kemudian baru menikah, nah itu yang akhirnya menjadi masalah. Na'udzubillahi min. Ayo dari sekarang pegang baik-baik syariat baginda Nabi Muhammad. Pegang baik-baik daripada apa? Syariat Sayyidina Muhammad. Di bulan-bulan kemarin Rajab, bulan istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Masuk bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat sama Nabi, tegakkan sunnah-sunnah Nabi. Ayo hidupin syariat-syariat Nabi Muhammad. Mulai sekarang kan udah lihat nih banyak yang gak kenal sama Nabi. Mulai sekarang banyak-banyak kenalan sama Nabi Muhammad dengan cara kirim sholawat dan juga baca biografi Nabi. Ente baca biografinya Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulannya Nabi, maka mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian nanti bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan. Dalam bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, apa kata Rasulullah? Man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Orang yang gembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasad yang disentuh oleh api neraka, maknanya dakhalal jannah. Saya gembira deh kalau masuk Ramadan, saya bikin pawai obor di mana-mana. Saya bikin pesta kembang api penyambutan Ramadan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bentuk kegembiraan kita di dalam bulan suci Ramadan bukan terus kita pawai obor kemana-mana. Berarti gak boleh pawai, boleh. Itu syiar, bagus, lanjutkan, lestarikan, gak apa-apa. Tapi satu, yang namanya gembira atas kedatangan bulan Ramadan, tingkatkan taat dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan semangat ibadah kepada Allah, itu baru tanda bahagia atas datangnya bulan Ramadan. Bukan ente pawai obor kemana-mana. Awaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu ikun minan nar. 10 hari pertama Allah bagi-bagi rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari terakhir, 9 atau 10 hari terakhir Allah bagi-bagi apa? Ikun minan nar, pembebasan dari api neraka. Lihat, door prize ditaruh di akhir sama Allah. Ini cara Allah Ta'ala. Allah tahu kita ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang semangat di awal doang. Kalau di 5 hari, 10 hari pertama masjid semua pada full, saudara. Musola full. Tapi sisanya kalau dia masuk hari ke-11, hari ke-12 kira-kira full nggak masjid-masjid. Musola, innalillahi wa inna ilaihi. Apalagi tambah akhir Ramadan, Masya Allah. Nabi bilang, khamsa layali la turkahinna da'wah. Ada 5 malam yang apabila seorang hamba berdoa di malam itu, doanya pasti diijabah, nggak ada yang ditolak. Awwalul lailatul Rajab, malam pertama masuk bulan Rajab. Walailatul Idul Adha, malam takbiran hari raya Idul Adha. Walailatul Idul Fitri, malam takbiran hari raya Idul. Malam-malam hari raya adalah malam-malam mustajab. Walailatul nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini bulan ini ada malam mustajab. Dan yang terakhir, kapan? Walailatul Jum'ah, malam Jumat. Awas, hati-hati. Jangan malam Jumat diidentikan dengan apa? Dengan sesuatu yang menyeramkan. Ini malam-malam banyak setan keluar. Belum lagi apa, kadang-kadang ada lagi banyak orang-orang kurang ajar, saudara. Istihza, mereka mencela akan kemuliaan malam Jumat, dan itu bisa menyebabkan kekafiran, saudara. Hati-hati. Apa itu? Malam Jumat dibilang malam kumpul sama istri, malam berhubungan sama pasangan. Na'udzubillahi min. Jangan didentikan demikian, saudara. Tapi yang perlu kita pahami, malam Jumat adalah malam mustajab, diisi. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ditaruh di akhir sama Allah Ta'ala itu menanam pembebasan dari api neraka. Doorpress, sehingga apa? Mulai akhir Ramadan, mulai tambah semangat lagi, tambah mujahadah lagi, tambah usaha lagi untuk mendapatkan nuzul Quran, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Dan juga Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Baca Quran, tanemin, suruh, tekankan, paksa anak-anak kita dan keluarga kita untuk bisa menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan. Bertahun-tahun, itu sampai berapa tahun usia kita ya, masih juga hatam 1-2 kali, padahal usia kita lebih banyak. Anda tahu Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita soleha, beliau membaca Al-Quran seumur hidup, hatamnya 12.000 kali, saudara. Habib Ahmad Al-Makhbar, beliau menghatamkan Quran sudah berapa? 14.000 kali, saudara. Habib Abdurrahman As-Sejah, pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam. Itu di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam, saudara. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tinggal hitung saja, jumlahkan saja berapa rakaat tiap hari. Sholat fardu saja sudah 17 rakaat. Daripada
tarawih 20 rakaat, witir 11 rakaat beliau, kita 3, duha kita 2, beliau 8, belum sholat-sholat yang lain. Sehari semalam puluhan kali dia hatamkan Quran, saudara. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas bersama Al-Habib Abdullah Haddad. Habib Umar ini gurunya Habib Abdullah. Dipanggil, Abdullah kemari, datang Habib Abdullah. Baca kamu di depan saya Al-Fatihah, saya akan baca di depan kamu 30 juz Al-Quran. Mulainya bareng, selesainya bareng. Artinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi pembacaan Al-Fatihah orang biasa, saudara. Kok bisa? Ya, mereka para aulia, mereka sudah biasa dengan membaca Al-Quran. Berarti bacanya ngebut? Enggak, ditahan nih, pelan-pelan, diresepin. Kok mereka bisa? Mereka mendapatkan satu kelebihan dari Allah apa? Baru yang kedua keberkahan waktu. Beliau dapat julukan daripada apa? Qutbul Anfas. Apa itu Qutbul Anfas? Setiap satu nafas beliau membaca Ya Latif 1000 kali sudah. Tarik nafas 1000 kali Ya Latif, buang nafas 1000 kali Ya Latif. Anda sehari semalam berapa kali nafas? Tinggal Anda bayangkan saja sudah berapa ratus bahkan jutaan Ya Latif yang beliau baca. Anda pengen lakukan silakan, amalnya nggak apa-apa. Tarik nafas, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Baru sampai 57 udah masuk UGD gitu. Ya, bacanya jangan 1000. Setidaknya pengen coba deh. Satu nafas, satu kali Ya Latif. Tarik nafas, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Insya Allah mudah-mudahan akan digampangin sama Allah urusan-urusan ini. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah mereka kaum solihin, mereka ahlul Quran, mereka yang cinta terhadap Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Maka harapan kita mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan juga dicintai oleh Al-Quran. Al-Quran datang ke kubur-kubur kita menjadi syafaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Baca Quran karena Quran adalah surat cinta dari Allah dan Quran dibaca oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini semangat lagi ibadah. Jangan sampai Ramadan ini kayak Ramadan yang kemarin. Ramadan kemarin kita udah banyak kalah. Ramadan kemarin udah kurang maksimal. Sekarang waktunya kita maksimalin. Pengen belanja baju, dari sekarang aja belanja. Sehingga Ramadan fokus di dalam ibadah kepada Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau ada kegiatan pesantren, masjid, ada yang namanya pesantren kilat Ramadan, datengin, ikutin supaya kita tambah taat, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala kasih berkah kita di dalam bulan Rajab kemarin. Allah taala kasih berkah di dalam bulan Sya'ban ini. Dan mudah-mudahan Allah taala kasih istiqomah kita di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita dimuliakan oleh Allah. Terakhir, yuk kita selawat. Yang pertama, saya ingin memberikan informasi dulu. Kami dari Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi di Babelan, Sukawangi, kami membuka pendaftaran bagi santri-santri yang baru. Bagi yang ingin masuk dari tempat ini, saya kasih 3 kuota, laki-laki, khusus laki-laki dari umur 12 tahun sampai 20 tahun, maksimal 20 tahun. 3 laki-laki yang pengen mondok di tempat saya gratiskan total, gak dipungut biaya sama sekali, bahkan kita kasih makan 3 kali sehari. Santri sudah 54 orang dari berbagai macam wilayah dan juga pulau. Ada dari dalam kota, ada luar kota, ada dari dalam pulau, ada pun luar pulau. Nah, kemudian saudara dimuliakan oleh Allah, semua itu santri di pondok kami gratis. Jadi kami kasih kuota. Di daerah sini kami kasih 3, daerah sana kita kasih 3, terus kita begitu. Kita bagi-bagi, dan yang ada di pondok itu gratis total semua. Dikasih daripada kualitas yang baik. Kita ambil guru-guru pengajar yang bagus, yang baik untuk mengajarkan anak-anak santri di sana. Dan itu ada kelas tahfidnya juga di dalam pondok pesantren kita. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara kita semua bertahan? Ini gratis. Siapa donatur saya? Donatur saya ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau donaturnya Al-Ghani yang Maha Kaya, sudah aman, saudara. Alhamdulillah. Tapi Allah taala kasih kita yang namanya usaha, kasih ikhtiar. Allah taala ngasih uang nggak diturunin dari langit, tapi dikasih jalan sama Allah taala. Bagaimana jalannya? Jalannya itu dari panggung ke panggung kita selawat. Nanti ada poster, tolong askar mobil itu ada poster, bisa dijalankan. Itu poster kita hadiah bil hadiah. Satu posternya 20.000. Ente mau lebihin silakan, nggak dilebihin nggak jadi masalah. Yang penting jangan utang. Ya. Kemudian juga saudara dimuliakan oleh Allah, hasilnya itu untuk pondok pesantren. Ada satu cerita, ada yang namanya Syekh Abu Bakar Al-Baghdad. Syekh Abu Bakar Al-Baghdad ini dia masuk ke dalam surga gara-gara ngasih makan seekor kucing. Ada namanya Al-Imam Ghazali. Beliau masuk ke dalam surga salah satunya gara-gara ngasih minum seekor lalat. Ada lagi, Nabi menceritakan dalam hadis, seorang pelacur dikasih hidayah, dia tobat, dibimbing jalan hidupnya sama Allah, dimasukkan ke dalam surga, dosanya diampuni oleh Allah gara-gara ngasih minum seekor anjing.
Bila mana ngasih makan daripada dan minum daripada seekor hewan mendapatkan daripada maratib yang tinggi, lalu bagaimana ketika yang Anda beri makan umat baginda Nabi Muhammad yang sedang berjuang di pondok pesantren, saudara? Bagaimana yang Anda sedang tolong adalah umat-umatnya Rasulullah yang sedang membutuhkan. Ada juga kawan-kawan kita di Banten mungkin yang butuh bantuan kita, Anda ikut beserta membantu daripada itu semua, Allah Ta'ala bakal tolong nanti di dunia beli kiamat. Sehingga saudara, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, tapi yang bisa nyumbang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang punya uang, tapi kalau melihat panitia bawa proposal meriang duluan, saudara. Pura-pura pusing, pura-pura sakit. Kenapa? Mereka nggak dipilih sama Allah. Yang dipilih sama Allah adalah orang-orang yang mereka punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tadi Pak Adi menitipkan ada air, begitu ya? Ada air, satunya 10.000. Air ini udah dibacain berbagai macam ya, al-adhkar, ya. Ini air yang mana daripada air yang dibacakan al-adhkar, kalimat thayyibah, kalimat azimah, sehingga mudah-mudahan bawa kebaikan, bawa keberkahan buat kita semua. Nah, kita minta kepada panitia untuk membantu posternya yang di mobil dibawa, kemudian ditunjukkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti semuanya daripada yang lebih baik lagi, dan keluar yang dikeluarkan uangnya diganti oleh Allah berlipat ganda dan juga lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dari jalan itu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga karena perhatian kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
بهم وعملنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا إلى الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم يا رب يا رحيم يا عجل الأجرين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.